Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses kali ini kita akan mengecat tromol dengan menggunakan candy tone warna biru. Untuk proses selanjutnya kita akan oplos-oplos. Dan kali ini kita akan mengoplos epoksi dasar dari Belkot View 2K Surfacer. Bedanya sama filler yaitu kalau untuk surfacer itu digunakan untuk media plat besi atau plat baja ataupun babet ya lur ya. Jadi jangan salah beli ketika akan memproses pengecatan. Untuk takaran yang saya gunakan 4:1, 4 sendok base yaitu PU-nya, epoksinya, dan 1 hardenernya ataupun pengerasnya ya lur. Untuk proses ini ya kita perkirakan saja, kita kalau misalnya menggunakan sendok ya kita 4 sendok dan 1 hardener. Kalau misalnya mau naik lagi ya 8 sendok epoksi dan 2 hardener. Kemudian kita campurkan dengan thinner super atau thinner ND untuk proses pengenceran epoksi dasar. Nah, setelah media cat ini udah bercampur dengan rata, kita siap akan proses penyemprotan. Sebelum proses penyemprotan media kita amplas terlebih dahulu ya. Ini prosesnya sudah amplas, cuman saya skip biar tidak terlalu lama. Kemudian kita semprot menggunakan spray gun ukuran nozzle 1 ya, 10 ya. Karena biar hasil yang dikeluarkan untuk cat dasarnya itu benar-benar bagus dan merata maksimal ya untuk proses epoksinya itu. Jadi kalau misalnya media semakin lebar untuk mengeluarkan media epoksi ini juga berikan nozzle spray gun yang agak gede ya lur, misalnya dari 1 atau 1,3 atau 1,4 silakan. Jadi biar cat epoksi yang dikeluarkan dari spray gun ini rata ya, bagus, ibaratnya kekuatannya juga bagus. Jadi yang keluarnya itu bukan hanya thinner aja tapi berupa serpihan-serpihan cat epoksi dasar lur ya, seperti itulah ya pemahamannya ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita semprotkan tipis-tipis dahulu sampai benar-benar media plat ini, media tromol ini tertutup dengan epoksi dasar ya. Nah, setelah selesai kita proses epoksi, kita masukkan ke dalam oven atau kita angin-anginkan 1x24 jam ya lur, untuk biar mendapatkan hasil yang maksimal nanti ketika naik cat ataupun naik warna ya. Untuk produk yang saya pakai itu jenisnya PU semua ya. Jadi kenapa saya milih bahan PU, karena bahan ini sangat rekomendasi buat di cat tromol atau yang media-media panas ya, karena ini kekuatannya juga bagus. Jadi jangan sampai dua karakter cat yang berbeda, misalnya yang dipakai biru PU ataupun silver NC. Nah itu efeknya akan membuat si cat itu tidak kering atau lembek ya lur, bilangnya lembek ya. Jadi pada saat proses finishing clear itu keras, tapi kalau kita tekan kuku itu bisa efeknya itu membekas ya. Jadi jangan sampai seperti itu, kita hindari seperti itu karena ini prosesnya di tromol KLX, yaitu tromol jari-jari yang nantinya akan disetel jari-jari. Jadi usahakan produk yang kita pakai itu jenisnya sama. Untuk thinnernya ini saya pakai thinner super ya, beli literan ya, thinner super A ya kalau di sini bilangnya itu. Jadi aman-aman saja. Ini 2 botol ini saya mix nantinya biru candy sama silver, dan satunya murni dari biru candy. Untuk produknya ini PU ya lur ya, boleh pakai produk apa aja, Penta Auto, Spinder dan lain sebagainya boleh, silahkan. Yang penting jenis 2 karakter ini sama jenisnya, yaitu PU ataupun NC. Cuman kalau di media tromol kalau pakai jenis NC, untuk jangka kekuatan atau jangka lamanya juga belum kita belum kita review hasil akhirnya udah beberapa bulan atau beberapa tahun itu bagaimana. Saya saran mending pakai jenisnya PU.
Untuk harganya itu sekitar di sini untuk seperempat itu bervariasi sih, ada yang mulai harga 80, ada yang mulai harga 150, ada yang 100.000, macam-macam tergantung produk yang kita pakai. Yuk kita lanjut proses pemixingan. Untuk proses pemixingan untuk di silver sendiri ya, ini catnya silver ya, ini silver metalik ya, semi kasar, nggak terlalu halus juga nggak terlalu kasar. Nih, nggak terlalu halus juga nggak terlalu kasar, kita perkira-kirakan saja. Jadi nggak perlu teman-teman itu diukur ataupun gimana ya, jadi ini kira-kira saja. Karena ini media tromol jadinya juga nggak terlalu banyak ya. Tromol KLX yang kita project sekarang ini silvernya ya lur, ini silvernya. Kemudian kita campurkan ke biru candy, kasih biru candy sedikit. Untuk apa sih biru candy ini dicampur ke silvernya? Kalau menurut saya sendiri daya tutupnya itu lebih cepat nantinya kalau misalnya kita campur dengan biru candy ya. Silvernya semprot biru candy, jadi antisipasi biar si candy-nya itu tidak belang gitu. Kita campur, nah, kita aduk, hasilnya agak keblur-bluran ya, agak kebiru-biruan. Dan nantinya proses selanjutnya itu kita akan murni ke tahap tuh, ke tahap biru candy yang murni ya. Ini hanya untuk dasaran tutupan dasar awal saja. Kita campur dengan silver dan biru candy, kita campur. Ya, kita berbagi pengalaman saja untuk teman-teman yang mau sharing-sharing ataupun proses saya yang salah juga mohon dimaafkan ya. Untuk proses spraynya itu saya menggunakan spray gun yang ukuran 0,8. Kenapa saya pakai ukuran 0,8? Karena menurut saya 0,8 itu kalau untuk proses base coat ya ataupun pewarnaan yang inti, yaitu untuk warna candy atau warna apa, karena medianya ini kecil jadi saya sesuaikan dengan ukuran nozzle yang saya pakai loh. Jadi nggak menutup kemungkinan itu terlalu boros ya. Jadi pakai 0,8 itu menurut saya irit, awet. Nah ini blue candy-nya kita campurkan di sebelah sini saja kelihatan. Nah ini biru candy-nya campur. Gunakan thinner yang sama ya, jangan berbeda-beda. Misalnya kita pakai thinner PU ya kita pakai thinner PU semuanya. Kalau kita pakai thinner apa kobra hitam ya pakai kobra hitam. Jangan dicampur-campur ya lor, proses thinnernya itu. Efeknya nanti biar nggak keriting kita itu. Mungkin nggak sih keriting, pasti bisa keriting kalau jenis thinner ataupun jenis catnya itu berbeda yang kita aplikasikan, pasti ada yang keriting lor. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Nah, ini biru candy-nya ini. Nah, ini biru candy tuh, ini dasaran ini sendoknya jadi kayak chrome candy blue ya. Saya juga buka jasa spray chrome lur, jadi kalau ada teman-teman yang mau spray chrome bisa langsung japri ke saya, nanti kontaknya saya kasih di deskripsi. Untuk alamatnya juga ada di deskripsi ya lur.
Untuk spray chrome bisa di media kayu, bisa di media besi, bisa di media babet. Insya Allah bahannya tahan lama, kuat juga untuk harian atau untuk yang suka kontes-kontes juga bisa. Lanjut untuk proses penyemprotan ya lur. Yang kita semprotkan yaitu yang kita campur dulu silver dengan biru candy, kemudian kita aplikasikan lagi candy-nya nantinya. Next lur, ojo di skip. Untuk proses ini kita akan menyemprotkan cat silver dan candy tone yang tadi sudah kita sudah kita oplos ya lur. Kalem. Waduh, rata ndelewer, rata nyemprot kaget ya. Nah, kita semprotkan tipis-tipis saja dulu ya. Ini kenapa saya milih cat silver kemudian saya campur candy, karena warna candy ini bersifat transparan, jadinya untuk mendapatkan hasil yang bagus saya campurkan biar mendapatkan hasil tutup yang maksimal lur. Nah, begitu penjelasannya ya. Mungkin teman-teman juga berbeda cara, mungkin berbeda trik juga, silahkan boleh dicoba, tergantung enaknya kita untuk mengaplikasikan sebuah media ya. Kalau saya sih mending saya campur cat silver dan cat biru ya, biar mendapatkan hasil yang menurut saya bagus. Enggak hanya di cat candy blue aja, saya juga sering aplikasi ke candy pink, candy orange, candy gold ataupun candy merah. Saya juga campur sedemikian rupa, jadi biar hasil tutup ataupun hasilnya tidak belang ya, karena sifat candy itu transparan. Jadi kita untuk antisipasi saja biar media itu tidak membelang pada saat proses pengecatan. Nah, ini kita pakai nozzle ukuran 0,8 untuk menyemprotkan media yang kecil ini. Jadi saya sesuaikan saja, media kecil ya saya kasih nozzle yang kecil, kalau media besar saya ganti nozzle-nya atau ganti spray gun-nya saya ganti dulu. Jadi semakin kalau untuk proses base coat atau pewarnaan yang inti itu kecil, jadi enak ya loh. Jadi kita bisa antisipasi ataupun ada yang kurang ataupun ada yang berlebihan, itu kita bisa ukur dari nozzle-nya itu 0,8 itu daya keluar catnya ya loh. Oke, untuk di sini kita sudah paham ya lur ya. Untuk selanjutnya kita akan proses ke candy tone yang murni yang tadi sudah kita oplos juga. Oke. Dan ini kita akan proses pengecatan candy tone blue yang murni tadi ya lur. Jadi kita semprotkan tipis-tipis saja ya, nyampe media itu rata. Satu lapis saja sudah cukup nutup ya menurut saya. Kemudian nanti kita diamkan atau kita keringkan ya. Kalau misalnya cat candy itu kan lumayan lama ya keringnya, kita masukkan oven kurang lebih 3 jam. Nanti kita akan proses pengekiran. Untuk proses pengekiran nggak saya video ya, nanti hasilnya saja saya videoin untuk hasil proses pengekliran. Untuk clear yang saya gunakan dari Autoglow tipe 2010. Oke lur. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur angin.